Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng aku Etri di Tiba-Tiba Podcast by AOC TV tentunya. Nah, hari ini kita mau bahas siapa aja sih konsumen Balai POM di Bengkulu. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber kita dari Kepolisian Daerah Bengkulu. Tada, Mbak Bribda MAPP. Apa kabar nih, Bib? Alhamdulillah, sejauh ini baik. Baik ya, alhamdulillah harus baik dong. Sehat, Pip? Baik, alhamdulillahnya sehat terus. Alhamdulillah. Sebagai abdi negara ya, Pip harus sehat terus ya. Harus sehat terus. Kerjaan gimana, Pip? Aman? Aman, pasti aman. Oke, mantap ya, Pip ya. Hari ini beda ya, Pip ya, kayaknya tampilannya ya. Biasanya kan kalau datang ke BPOM tuh kan bawa dokumen, terus telepon dulu. Tapi kalau kali ini kita yang telepon Apip. Iya. Karena diundang ke podcast ya. Jarang-jarang kan sini. Iya benar, Pip. Bisa ngobrol-ngobrol di sini. Oh iya, sobat BPOM. Ini kayaknya Apip butuh kenalan langsung deh, biar sobat BPOM di rumah tahu ini Mas Apip siapa sih, dari mana sih? Boleh kenalan dulu, Pip. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih untuk Balai POM telah mengundang saya di sini. Saya Bribda Muhammad Afifdani Pratama, selaku penyidik di Tres Narkoba Polda Bengkulu. Sangat senang diundang di sini karena jarang-jarang juga kan Bribda seperti saya yang baru berapa tahun masuk polisi ini diundang di podcast ini. Terima kasih juga untuk Mbak Etri sudah menemani ngobrol saya di sini. Oke, udah perkenalannya. Nah, cukup lama. Singkat amat, Pip. Status, mungkin hobi, bisa? Mungkin status nih, status nih. Kayaknya belum ada deh. Oh, jadi masih jomblo, sobat BPOM. Mungkin sobat BPOM yang berminat mungkin bisa nanti dipromosikan Instagramnya. IG. Instagram. Nanti yang diedit. Oke deh. Pip, kan akhir-akhir ini sering ke BPOM ya semenjak jadi anggota kepolisian. Bisa sampai 3-4 kali ya seminggu ya? Lebih mungkin. Nah, bisa lebih. Tahu BPOM itu sejak kapan sih, Pip? BPOM sebelumnya mungkin tahu lama, mungkin tentang pengujian makanan atau obat-obat yang lain. Tahu BPOM juga sekarang mungkin karena saya jadi penyidiknya Direktur Korba Polda Bengkulu kan. Karena mungkin sering antar sampel barang-barang bukti, uji coba barang bukti. Itulah baru tahu sekarang ternyata BPOM itu nggak uji makanan aja, itu obat juga. Mungkin narkotika yang lainnya bisa diuji juga. Iya betul. Tapi berarti sebelum jadi polisi nggak tahu ya BPOM itu apa ya? Lebih tepatnya belum tahu. Belum tahu secara detail ya. Kalau pengawasan obat dan makanannya udah tahu. Oke deh, Pip. Kalau antar sampel itu, Pip, biasanya ada target atau gimana? Kok kayak hobi banget gitu datengin BPOM setiap minggu tuh kayak ada 3-4 kali, bahkan tiap hari tadi kata Pip bilang kan? Bukan hobi atau nggak hobi, Mbak, karena kami ada tanggapan kadang orang makan narkoba, orang jual narkoba. Jadi kami barang buktinya itu kami antar, mau kami uji barang buktinya benar-benar itu mengandung amfetamin atau enggak. Jadi kami butuh dari Balai POM untuk mengujinya, apakah itu memang benar-benar narkoba atau bukan. Untuk sampel yang diantar tuh sampel apa aja, Pip? Lumayan banyak juga, Pak. Kalau dari narkotika mungkin seperti sabu, ganja, ada juga itu tembakau gorila atau juga ekstasi dan obat-obat lainnya. Oke, kalau yang nganter ke BPOM itu kayak gantian atau ada jadwalnya gitu, atau memang ada spesialis pengantaran? Jadi kalau yang nganter sampel nih Apip terus gitu? Ya, atau ada jadwalnya? Sekarang juga Apip terus, kadang juga gantian sama senior Apip kan. Ya mungkin juga kadang kalau ada kerjaan kan gantian sama senior Apip. Kalau senior Apip lagi kerjaan, Apip gantian sini. Oke, menyesuaikan jadwal. Oke ya. Deh. Seru nggak sih, Pip? Seru. Jadi kayak bawa sampel kan, orang biasanya kalau kayak sabu, ganja kan, apalagi anak-anak muda nih, pernah terniat, wah aku kan polisi nih, jadi kalau
Kayak kalau nyoba dikit kayaknya nggak bakal ketahuan. Dia pernah nggak terpikir kayak gitu? Alhamdulillah enggak, Mbak. Saya cuma pas pindah ke narkoba itu udah menetapkan diri. Jangan sampai barang itu nyentuh diri saya. Sampai kita kotor lah, janganlah. Oke deh, mantep banget. Bangsa kan, masih anak muda sekarang kan. Jadi kalau biasanya kalau ke BPOM itu selain ngantar sampel tuh ngapain aja, Pip? Atau ada koordinasi terkait produk-produk lain atau hanya sampel narkoba saja? Terkadang kalau kami juga ke BPOM itu nggak mesti mau uji sampel, kadang juga mau koordinasi ini di mana obatannya termasuk dilarang atau nggak dilarang, terus juga kandungan obat yang mau kami telusuri, yang kami selidiki. Kadang kami butuh bantuan dari BPOM juga untuk tahu itu bisa untuk kami selidiki atau enggak. Jadi memang sama BPOM itu sudah punya keterikatan kayak gitu ya? Iya. Oke deh, Pip. Sejauh ini setelah 1-2 tahun ya? 2 tahun mungkin, Mbak. 2 tahun. Sebelum ditempatkan di narkoba nih, Apip kalau di kepolisian itu apa sih sub ya? Namanya substansi atau ini bagian apa gitu? Satir lah, satuan kerja lain lah. Oh, satuan kerja. Itu di mana? Sebelumnya di Sabana. Sebentar dulu, tahan dulu. Kita bakal kembali setelah demo lewat berikut. Jangan kemana-mana. Balai POM di Bengkulu merupakan unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan obat dan makanan untuk wilayah Provinsi Bengkulu. Visi Balai POM di Bengkulu adalah obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visinya, Balai POM di Bengkulu memiliki 4 misi, yaitu membangun SDM unggul, memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha, meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan, serta pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Sebagai penjabaran visi dan misinya, Balai POM di Bengkulu memiliki 11 sasaran strategis, mulai dari terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di Bengkulu, sampai dengan terkelolanya keuangan secara akuntabel. Balai POM di Bengkulu menjadi kepanjangan tangan Badan POM dalam melakukan pengawasan obat dan makanan sebelum produk diedarkan dan setelah produk diedarkan. Dalam rangkaian pengawasan sebelum produk diedarkan, Balai POM di Bengkulu memberikan layanan pendampingan pendaftaran izin edar produk bagi pelaku usaha melalui inovasi Percaya Juara yang sudah diluncurkan sejak tahun 2019. Untuk mendukung pengembangan kewirausahaan di sekolah menengah kejuruan, pada tahun 2022, Balai POM di Bengkulu meluncurkan inovasi Percaya Juara Goes to School untuk memfasilitasi pendaftaran izin edar produk obat dan makanan yang diproduksi oleh SMK di Provinsi Bengkulu, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan perekonomian wilayah. Dalam pengawasan produk setelah diedarkan, Balai POM di Bengkulu melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, serta sarana penjualan obat dan makanan. Balai POM di Bengkulu juga melaksanakan sampling dan pengujian produk untuk memastikan produk memenuhi syarat. Dalam melaksanakan pengujian produk, Balai POM di Bengkulu memiliki laboratorium yang telah terakreditasi ISO 17025 dan didukung dengan peralatan laboratorium dan tenaga penguji yang kompeten. Balai POM di Bengkulu menjadi laboratorium rujukan uji sampel barang bukti kepolisian, seperti ganja, sabu, dan ekstasi. Dalam penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan, Balai POM di Bengkulu memiliki penyidik pegawai negeri sipil yang melaksanakan kegiatan pengawasan.
untuk memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi dirinya sendiri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Balai POM di Bengkulu menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai media. Untuk mewujudkan pangan jajanan anak sekolah aman, Balai POM di Bengkulu meluncurkan inovasi Joko Paman, pojok konsultasi pangan aman pada tahun 2022. Kegiatan ini diikuti oleh sekolah-sekolah di Kota Bengkulu dengan melaksanakan kegiatan pangan aman di masing-masing sekolah. Dalam rangka pemberdayaan komunitas, Balai POM di Bengkulu juga melaksanakan kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa dengan membentuk kader keamanan pangan untuk melakukan edukasi kepada komunitasnya. Balai POM di Bengkulu juga membentuk tenaga fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Untuk meningkatkan literasi sivitas akademika terhadap obat dan makanan, Balai POM di Bengkulu menciptakan inovasi perpustakaan keliling Polipintar. Kegiatan edukasi ini dikemas secara edukatif dan menarik dengan penyediaan bacaan dan permainan serta pemutaran film dan KIE langsung. Balai POM di Bengkulu memberikan layanan pengaduan dan permintaan informasi obat dan makanan, baik secara langsung maupun melalui layanan home care Obama dan media sosial. Balai POM di Bengkulu berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Komitmen itu antara lain ditunjukkan dengan diraihnya penghargaan predikat pelayanan prima pada tahun 2022. Balai POM di Bengkulu terus melayani untuk negeri. Oke, balik lagi di Tiba-Tiba Podcast. Yeay. Sekarang tadi Mbak nanya kan, sebelum di narkoba ini Apip ditempatkan di mana? Tadi belum sempat dijawab karena ada iklan. Bisa sekarang dijelaskan mungkin? Sebelum saya di narkoba, Mbak, itu sekitar mungkin 8-9 bulan yang lalu di Direktorat Samapta Bengkulu di Polda Bengkulu. Itu yang mempam demo, kalau penjagaan, jaga rumah dinas, di situ saya itu juga. Mempam demo? Iya. Itu kayak mahasiswa yang setiap ya, minggu ya? Iya, kadang setiap minggu, kadang ada aja yang didemoin, gak tahu apa itu demoin. Itu pernah ini nggak? Maksudnya suka duka menghadapi pendemo, apa kena lempar? Kan sering kan ke mahasiswa itu kayak kelakuannya anarkis, jadi sampai kayak jotok-jotokan, itu gimana tuh? Sering itu, Mbak, entah itu melempar batu, entah itu melempar yang lain-lainnya. Tapi kan untungnya kami kan udah terlatih, udah dibekali dengan tameng sama nokolan itu, jadi kami bisa melindungi diri kami sendiri. Tapi kan cuma hanya bisa mengamankan aja, nggak bisa untuk menyerang. Jadi ya sebatas saya kami aja lah, cuma bisa mengamankan suatu objek, yang bisa untuk pembalasnya. Oh iya betul sih. Itu selama demo itu standby di lokasi? Standby di lokasi terus, Mbak, sampai mahasiswa atau pendemo itu sampai bubar. Itu bubar sendiri atau dibubarkan polisi? Itu terkadang kalau misalnya kan kalau orang mahasiswa itu kalau mau demo kan mau ngasih surat dulu tuh mau demo. Ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Iya, jam sekian sampai jam sekian. Kalau jam sampai jam sekian itu dia belum selesai demo, kita bubarin. Dibubarkan. Iya. Dengan upaya paksa tadi kan, mungkin entah dengan gas air mata, dengan semprotan air dari water cannon itu. Iya, karena kalau ada pendemo itu kan kita mau akses jalan raya kan banyak yang ditutup. Terus juga yang dilewati itu kadang pelaku-pelaku usaha yang dilewati jalan itu terdampak juga, mungkin karena kendaraan nggak bisa lewat. Jadi setelah 9 bulan baru dipindahkan ke narkoba. Oke deh. Sekarang kesibukannya apa aja nih, Pip? Selain pekerjaan pasti. Di luar pekerjaan nih? Mungkin ya saya juga kan suka bermain game ya.
Oh, nge-game. Karena kalau waktu kosong kan game. Iya. Ada juga kalau memang ada sore atau pagi kosong, kadang jogging olahraga. Iya. Oh, suka olahraga juga? Suka. Olahraga apa, Pip? Kadang jogging, kadang nge-gym juga. Nge-gymnya di mana, Pip? Mungkin bisa, soalnya ada pas kita di sini ada yang hobi nge-gym juga, Pip. Nanti mungkin bisa berkoordinasi di balik layar tapi ya tentunya. Iya loh, Pip. Di sini tuh banyak mbak-mbak, mas-mas yang suka nge-gym. Kadang ketemu juga katanya sama anggota-anggota yang sering datang ke kantor. Jadi mungkin nanti bisa menjadi satu kelompok. Sama-sama olahraganya. Oke, Pip. Ini oh iya, dari tadi kita ngobrol-ngobrol belum minum. Kang Naryo. Mas Mas Nara ya, sorry. Terima kasih Mas Naryo. Terima kasih Mas Naryo. Boleh diminum dulu, Pip? Terima kasih loh Mas. Segar nggak, Pip? Segar ya? Kita nggak sponsor tapi mohon maaf. Oh iya, Pip, tadi kan ngomongin games. Tapi gamesnya kan games yang maksudnya yang kan ada tuh kemarin yang sempat kayak tetot, nyelot-nyelot gitu. Enggak kan, Pip ya? Kan katanya di Judi online. Iya. Enggak ya, Pip ya? Sebagai oknum harus menjaga. Kita abdi negara kan nggak mungkin juga begitu. Karena juga itu bisa ya merusak diri kita juga, Mbak. Kita merugikan diri kita sendiri, merugikan orang tua, merugikan kawan-kawan terdekat. Jadi lebih baik kita game-game yang biasa saja, entah itu PUBG, entah itu Mobile Legends, Oh iya, lain-lain. benar-benar. Oke, deh, Apip, kita balik lagi nih ke pelayanan BPOM. Selama Apip melakukan pengujian sampel ke BPOM, itu pelayanannya seperti apa? Pelayanan di Balai Tom itu sangat bagus menurut saya. Karena sejak saya baru sampai di depan gerbang itu aja sudah dilayani dengan pos security-nya, diarahin ke administrasi lobbynya, ditawarin minum, tawarin ada makanan kecilan, terus juga dari mbak-mbaknya, mas-masnya ramah, sopan. Benar, itu yang saya rasakan. Karena saya sendiri yang sering mengantar sampel itu, masnya ramah, kita karena dilayani dengan cepat. Terus ada layanan yang bagus juga dengan dari BPOM ini, karena kita cuma mengantar sampel, terus tinggal kita koordinasi aja, mungkin diantarin. Terus juga sampel itu nggak lama, mungkin sekitar 1 hari 2 hari udah nyampe. Entah kita diantar di kantor, entah itu di mana. Ya. Kalau itu termasuk bagus. Berarti sekarang lebih mudah ya, Pip ya? Lebih mudah untuk kita bisa menguji sampel ke lain. Jaraknya dari kantor, dari Polda juga ke sini kan nggak terlalu jauh ya? Juga, Mbak. Oke deh. Kalau untuk petugasnya, kan tadi katanya ramah-ramah, pernah nggak? Mungkin pernah datang itu mungkin lama atau mungkin petugasnya kosong. Pernah nggak mengalami seperti itu pas datang ke BPOM? Ternyata petugasnya nggak ada. Untunglah saat saya sering mengantar sampel atau saya sedang mau berkoordinasi, tapi untung selalu ada. Mungkin emang harus selalu ada mungkin. Iya, jadi standby terus. Berarti standby ya, Pip Standby ya? terus ya, mungkin nggak ada. Standby terus petugasnya, Dari berarti security-nya, dari pelayanan administrasinya, dan dari yang penguji lainnya juga standby terus. Mau sampai sore pun masih ada. kalau administrasinya menurut Apip gimana nih? Apakah masih sibuk nulis-nulis atau mungkin harus tanda tangan ini itu banyak segala macam, ribet nggak? Enggak ribet, Mbak. Tinggal kita datang aja ke sampel, cek berapa menit itu sudah selesai. Oh, sudah selesai. Berarti Iya. nggak disuruh nulis-nulis Nggak, lagi ya? suruh, Udah di info-info itu sudah dari petugasnya sudah disiapkan Sudah ya. disiapkan. Kita tinggal bawa dokumen. Pernah nggak maksudnya mengalami udah nyampe ke sini terus ataukah itu dokumennya ketinggalan, misalkan sampelnya kurang, gimana tuh tanggapan dari petugasnya gimana, Pip? Terkadang juga kan, kadang kita manusia, kita lupa, entah kita lupa melengkapi administrasinya, entah kita lupa bawa barang buktinya, tapi dari administrasinya baik aja, masih oke juga. Ya, mungkin
dimasukkan dulu, diinput dulu, baru nanti disusulin. Oh, bisa gitu ya. Terus juga mungkin kan walaupun kurang-kurang juga masih diterima juga, nggak apa-apa katanya. Berarti tetap menerima, Masih tetap memudahkan konsumen ya, Pip ya? Iya. Oke deh. Ada nggak kritik atau mungkin saran masukan untuk Bepom untuk pelayanannya? Itu yang saya rasakan sudah cukup bagus sih. Mungkin yang perlu diperbaiki ini nih Mbak, masih kalau nganter itu masih suka lama. Maunya kami langsung diantarkan ke ruangan, dikasih sama petugas yang benar-benar petugas res narkoba itu gitu. juga sudah bagus Mbak. Kadang mereka cuma antar langsung ke ruangan kami. Langsung ke Mas Apip, langsung ke yang bersangkutan ya. Wah. Terkadang juga mungkin bingung apa yang mau diperbaiki. Sudah sejauh ini sudah sangat bagus. Oke lah. Dari pelayanan, dari segi administrasi juga, dan dari keamanannya, kebersihannya, nyaman lah di sini. Nyaman ya Pip ya. Nyaman. Yeay. Berarti kedepannya Balai POM hanya mungkin harus Mempertahankannya, harus iya, meningkatkan betul. mungkin inovasi-inovasi terbaru Betul, untuk iya. pelayanan ini, mungkin lebih ke digital lagi kan sekarang masih digital sekarang. sudah digital, Iya. tapi mungkin nanti bisa diperbarui lebih canggih lagi ya Pip ya. Oke deh, selanjutnya kita ada games nih. Pip. Yes, mana tuh? Games jawab cepat. Apip hanya perlu menjawab yang menurut Apip itu, oh ini aku banget nih. Jawab cepat ya. Itu banget nih. Kira-kira. Siap nih Pip? Oh siap. Oke, naik pangkat atau naik gaji? Naik pangkat. Naik pangkat. Karena naik pangkat bisa juga naik gaji. Kalau naik pangkat harus naik gaji ya. Kalau naik gaji belum tentu bisa naik pangkat. Benar. Lanjut, jenderal atau komisaris? Oh, ulang gimana? Jenderal atau komisaris? Jenderal. Kenapa jenderal? Karena jenderal itu yang paling tinggi. Di bawahnya. Oh iya, betul. Berarti berpotensi nih dari jenderal. Amin. Aminin dulu lah, Pip. Keluarga atau karir? Keluarga. Karena dari doa keluarga itulah karena kita menuju kesuksesan yang lebih selanjutnya. Iya. Karir terus nanti keluarga kita yang selalu yang nggak enak lah misalnya keluarga kita kan, walaupun kita ngejauhi betul selalu Pekerjaan gitu tapi ya. orang tua kita sakit-sakitan kan nggak juga lancar kerjaan kita. Utamakan dulu keluarga, karena dari keluarga itulah rezeki kita lancar, segala Amin, sehat-sehat ya Pip ya. Amin. Preman tukang bakso. Tukang bakso. Kenapa tukang bakso? Kok tukang bakso sih? Karena kan nggak mungkin kami sebagai abdi negara itu jadi preman. Oh iya. Benar. Tukang bakso. Hobi makan bakso nggak sih Pip? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Makan tadi makan. Lanjut, lapangan atau kantor? Lapangan atau kantor? Kantor. Kenapa? Mungkin di lapangan kan juga orangnya kalau kan juga mungkin susah juga beradaptasi. Mungkin untuk kenal orang atau orang yang nggak dikenal kita yang kadang-kadang ya mungkin kalau lebih dalam pekerjaan kan sering banyak di lapangan tuh kan, menangkap orang atau TO yang ditargetkan. Kadang juga ya lama kita tunggu di lapangan itu. Mungkin bisa sampai nggak balik rumah. Oh iya. Iya. Sampai TO itu ditangkap itu. Oke deh. TO apaan sih Pip? Target operasi. Oh, target operasi. Iya. Maaf ya, Sobat Bepom. Orang awam. Ngomongin lapangan atau kantor, kalau kan ini sibuk operasi penangkapan apa segala macam. Nah, Maksudnya keluarga gimana Pip? Kan jarang di rumah tuh pasti ya? pasti. Syukurlah sebelum pindah ke narkoba ini kan coba cerita sama orang tua. Ke orang tua mintanya satu, jangan sampai narkotika itu ada di diri Apip. Oh iya benar.
tekankan itu terus, jauhi, jangan deketin itu. Terus juga dari itu semua, mungkin ayah dan ibu juga mungkin ngerti kalau pekerjaan Habib ini nggak mungkin makan waktu sejam 2 jam. Iya, betul. Iya, bisa berhari-hari, bisa nggak pulang-pulang itu, Mbak. Kadang juga kan habis nangkap, bawa ke kantor, diperiksa lagi, lengkapi administrasi tadi, terus ya kita nimbang lagi barang bukti tadi, terus baru lengkapi berkas, baru kita serahkan ke jaksa itu. Ini jadi polisi memang udah jadi cita-cita Apip dari dulu, dari kecil, atau karena udah besar lihat polisi, oh kayaknya enak nih jadi polisi aja. Cita-cita dari kecil, Mbak. Cita-cita dari kecil. Ini motivasi dari kakek seorang polisi juga. Oh, keluarganya memang banyak yang polisi. Iya, jadi termotivasi gitu, Mbak. Karena lihat kakek, lihat om, jadi keluarga juga dukung gitu. Nggak ada kita terhalang dari hati juga, nggak ada. Yang juga dari hati juga mau. Lihat dari orang tua juga support kan. Udah. Oh ya, berarti memang niat dari hati. Jadi semoga amanah ya Pip ya, amanah sampai jadi jenderal. Amin. Oke deh, Pip, kira-kira nih kalau next diundang lagi ke sini masih mau nggak sih Pip? Masih mau lah. Namanya Bepom, ya pelayanannya juga enak. Kita kesini juga nggak capek-capek, dikasih minum, dikasih makan. Iya. Iya kan? Mantap lah Pip ya. Oke sahabat Bepom, udah dari tadi kita ngobrol-ngobrol, udah sharing sama Apip. Atau ada pertanyaan nggak di live chat teman-teman? Ada ya? Ada, nanti biar jawab aja sama aku. Oh iya, ini ada pertanyaan dari live chat. Ada. Ada pertanyaan apa? Kira-kira pernah dapet pelayanan jutek nggak di Balai POM Bengkulu ini dari teman kita, siapa yang namanya? Adinda. Oh iya, pernah nggak dapat pelayanan jutek di Bepom Bengkulu katanya? Sejauh saya berapa bulan ini, mungkin sekitar 8 atau 10 bulan ini, alhamdulillah baik semua. Baik semua ya, Nggak ada oke. yang Baik jutek semua loh juga. sobat Bepom. Dengar tuh, pelayanan Bepom tuh baik semua. Iya. Cuma kadang mungkin dari ininya ya, dari polisinya mungkin yang kecapean jadi. Mungkin ya. Untunglah kan mungkin kalau kami datang sini kan mungkin capek ngurung. Dengan adanya mbak-mbak atau mas-masnya yang ramah, mungkin kami juga tertarik. Iya. Jadi sama yang selamanya kami murung datang itu, jadi senang juga karena dilayani dengan mbak atau mas-masnya yang baik itu. Nah, jadi nggak ada lagi. Pip, mau nanya nih, untuk ngadepin pelaku kejahatan narkotika ini, pernah nggak kayak yang kabur atau mungkin meninggal sebelum ditahan gitu, pernah nggak Pip? Mungkin dulu mungkin ada, tapi selama beberapa bulan ini baru masuk di narkoba ini belum mengalami yang gitu. Belum ya? Iya. Masih Alhamdulillahnya enggak. Ya. masih tertib ibaratnya Tertib, ya. ya. Itu langsung ada rehabilitas dulu atau gimana? Tergantung, Mbak. Kalau misalnya mau rehabilitasi kan ada syarat-syaratnya itu. Dari entah itu dari peraturan polisinya, entah itu dari peraturan jaksanya. Jadi kita nggak bisa menentukan kalau dia harus rehabilitasi atau enggak. Jadi kita juga nggak bisa menentukan. Oh gitu. Sejauh ini Pip selama Apip di Ditres Narkoba nih, setiap tahunnya itu meningkatkah atau ada penurunan pengguna narkotika ini? Syukurlah, mungkin sudah Apip lihat sekarang kan udah jarang, udah ada penurunan lah. Berarti ada penurunan. Iya, udah jarang. Mungkin zaman dulu mungkin seminggu itu mungkin bisa 4 kali, 5 kali penangkapan. Mungkin sekarang seminggu sekali. Berarti ada penurunan Iya. lah ya mungkin. Itu Mbak. Jadi juga untung lah, udah katanya di Bengkulu ini kan juga nggak terlalu besar-besar kayak di kota lain. Mungkin di kota lain itu sebulan mungkin bisa sampai 20 tersangka, berapa tersangka. Kalau kita kan udah turun. Kalau untuk tersangkanya sendiri itu kebanyakan cewek apa cowok sih? Pip? Selama saya pindah di sini,
kebanyakan cowok, tapi ada yang cewek. Ada yang cewek ya. Ada juga ada yang suami istri, Mm-mm. atau pacarnya, Mm-mm. itu ikut juga terlibat. Oh gitu. Iya. Kok rentang usia? Banyak anak muda atau mungkin sudah bapak-bapak masih mengkonsumsi narkoba? Oh itu kalau usia narkoba itu nggak pandang umur. Nggak pandang umur. Anak bawah umur ada, remaja ada, lansia juga ada. Lansia Ini ya sekitar umur mau 60 tahun masih ada. masih ada. Wah gila memang ya. Ada. Memang benar-benar narkoba itu jangan mendekati saja, tidak boleh. Iya. Apalagi dicobanya. Iya benar-benar jangan. Pip, ada pesannya untuk sobat Bepom di rumah dimanapun berada, untuk anak-anak muda mungkin tentang narkoba, jauhin narkoba. Untuk teman-teman yang di rumah, untuk mendekati narkoba saja tidak boleh, apalagi untuk menggunakannya. Jauhilah narkoba, hidup sehat tanpa narkoba. Karena seperti saya masih remaja, kalian juga remaja kan. Kalau bukan lagi seperti kita ini, siapa lagi untuk membangun bangsa ini di Iya depan? betul. Sebagai generasi penerus ya. Yeay. Sangat bijak sekali nih pesan dari Apip. Jadi untuk sobat Bepom, jangan pernah dekati narkoba, mendekatinya saja, jangan apalagi menggunakan FF ya. Oke deh Pip, makasih banyak lo sudah meluangkan waktunya di sela-sela pekerjaan yang sibuk banget kayaknya ya. Enggak juga. Saya juga senang kok kesini diundang sama Mbak Etri dan teman-teman Bepom lainnya. Bisa datang sini, main sini terus ya. Iya, oke deh. Oke, sobat Bepom, mungkin untuk podcast kita kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa ikutin terus Tiba-Tiba Podcast. Jangan lupa di subscribe YouTube channel Bepom Bengkulu, karena kita akan ada next episode dengan narasumber yang menarik, yang seru pastinya. Dan jangan lupa juga follow Instagram Bepom, karena di situ kalian bisa banget dapetin banyak informasi tentang obat dan makanan. Oke deh, saya Etri mohon undur diri dan narasumber kita. Terima kasih untuk semuanya.